Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 28 Agustus. Saula taifun skala menengah kian mendekati Taiwan. CWB tidak menutup peluang taifun untuk berkembang menjadi skala kuat di masa mendatang. Peringatan laut paling cepat akan dikeluarkan pada malam ini atau besok pagi dengan cakupan wilayah di bagian timur dan selatan. Berdasarkan perkiraan saat ini, taifun berada paling dekat dengan Taiwan pada hari Rabu dan Kamis. Selain itu, Haikui Taifun ke-11 telah terbentuk pukul 8 pagi tadi. Saat ini ada 3 taifun yang muncul sekaligus di Samudra Pasifik. Menyambut hari kerja dan hari sekolah pertama di hari Senin, cuaca Taiwan masih cerah dan tidak terpengaruh oleh Taifun Saula. Namun, Biro Cuaca Pusat CWB menyatakan bahwa peringatan laut paling cepat dikeluarkan pada Senin malam atau Selasa pagi karena mendekatnya Taifun Saula. Sementara peringatan darat paling cepat dikeluarkan pada Selasa siang. Beberapa kota dan daerah berikut berada dalam lingkup peringatan. 华东地区或是南部，甚至南部的山区，下雨的情况也有可能要注意有豪雨等级以上的降雨。越接近它的地方，风力相对是强的，其他地方就是感受到风力，但是没有到那么强烈。那除此之外，金马虽然距离很远，但是因为小岛效应的影响，所以风力是比较偏强的。金马地区、沿海地区也要注意强风的情形。 CWB mengemukakan dari perkiraan saat ini, meskipun pusat Taifun Saula tidak menyentuh daratan, tetapi lingkaran badai mungkin akan membawa hujan deras di belahan timur dan selatan pada hari Rabu dan Kamis. Cuaca masih tidak stabil hingga Jumat dan Sabtu karena pengaruh lingkaran luar badai. Di sisi lain, depresi tropis di sekitar Guam telah membentuk taifun nomor 11 Haikui yang akan bergerak ke barat laut menuju wilayah perairan Ryukyu. Tentang kehadiran Haikui apakah akan menimbulkan efek Fujiwara dengan Saula masih perlu pengamatan lebih lanjut. Berhubung lingkaran badai Saula lebih dekat ke Taiwan dibanding taifun Doksuri sebelumnya, pakar menyarankan terutama belahan timur Taiwan dan wilayah Yunlin ke selatan untuk bersiaga dan waspada guna mengurangi dampak angin kencang dan hujan deras yang dibawa oleh taifun. Uang kertas palsu kembali beredar di pasaran. Ada seorang pelanggan yang berbelanja dengan uang $100 Taiwan di kedai Pinang di kota Chunan, Miaoli, Jumat lalu. Namun langsung beranjak tanpa menunggu uang kembalian. Setelah diperiksa, toko menemukan bahwa itu adalah uang palsu dan melapor ke polisi karena toko ini telah menerima uang palsu sebanyak 2 kali. Dalam video kamera pengawas terlihat sebuah sedan berhenti di depan kedai dan membeli buah pinang seharga $50 Taiwan dengan menggunakan uang kertas $100 Taiwan. Tanpa menunggu pelaku usaha memberikan uang kembalian, mobil telah pergi. Ketika diteliti, pedagang baru menyadari uang yang diterima adalah uang kertas palsu. Kasus ini terjadi pada sore tanggal 25, di mana saat itu pelaku menyodorkan uang kertas yang dilipat 2 kepada pedagang kedai buah pinang di Chunan, Miaoli yang kemudian kabur. Pedagang yang pernah menerima uang kertas palsu segera membandingkan uang tersebut dengan uang sebelumnya dan menemukan bahwa nomor seri keduanya sama dengan tekstur dan ukuran yang berbeda. Nama pabrik pencetakan juga telah diubah. Ia khawatir uang kertas nominal kecil mungkin telah beredar di pasaran. 同一槟榔摊上个月也曾遇到类似手法，经比对2次收到的假钞为同样号码，警方现已掌握特定车辆。 Saat ini, polisi sedang melacak pelaku melalui kamera pengawas dari kedai dan menyelidiki apakah ada toko lain yang menjadi korban. Masyarakat diimbau untuk waspada. Selain mengenali tinta yang bisa berubah warna, juga bisa merasakan tekstur dengan efek 3 dimensi pada angka nominal di sudut uang kertas asli dan munculnya watermark saat dilihat di cahaya. Penerapan kecerdasan buatan memiliki cakupan luas, kini juga menjadi alat tipu bagi sindikat penipu, terutama teknologi pengubah wajah AI deepfake yang dapat memalsukan gambar orang lain melalui foto. Biro Investigasi Kriminal secara khusus merekam video untuk mengingatkan warga bahwa apa yang dilihat belum tentu benar. 随着科技发达，深度伪造变脸的时代来临了。不信，我现在就变成你的同学。 Dengan hanya melambaikan tangan, wajah polisi wanita ini langsung berubah. Wajahnya kontan berubah menjadi seorang kakek pada lambaian selanjutnya. Tidak tanggung-tanggung, suaranya juga ikut berubah menjadi suara seorang kakek. 爷爷现在要去买天山雪莲了，赶快把信用卡的账号密码传给我。 Biro Investigasi Kriminal membuat video tentang merubah wajah dan suara untuk memberitahu bagaimana sindikat penipuan menggunakan teknologi AI saat menipu. Beberapa hari yang lalu,
polisi berhasil menggerebek tersangka yang bersembunyi di penginapan Hualien. Ia menggunakan teknologi AI menyamar sebagai polisi Tiongkok untuk melakukan penipuan. Berhubung apa yang terlihat tidak pasti benar dan pengubah wajah AI juga memiliki kekurangan, hanya dengan meminta yang bersangkutan melambaikan tangan di depan wajahnya sendiri akan mempunyai kesempatan mendapatkan kebenaran. 可以请对方以左右转头的方式，或以手部在面部前面快速挥动来破解。如果他不是本人，而是可疑的视讯诈骗，您会发现他的脸部有模糊的状况，而产生十分不协调的感觉。 Penipuan dengan AI mulai marak. Biro Investigasi Kriminal mengingatkan terutama ketika mau melakukan pengiriman uang, sebaiknya menyepakati kode rahasia dengan kerabat atau teman untuk mengulangi peluang sindikat penipuan menipu dengan menggunakan profil kerabat atau teman dekat. Harga gula internasional telah meningkat sejak awal tahun akibat pengaruh inflasi dan kegagalan panen tebu di negara eksportir gula seperti India dan Thailand. Harga gula untuk keperluan usaha di Taiwan juga meningkat sekitar 20%. Kini dilaporkan bahwa India mungkin akan melarang ekspor gula pada bulan Oktober yang dikhawatirkan akan mendongkrak harga gula. Harga gula internasional terus meningkat. Harga 50 kg gula pasir untuk keperluan usaha dalam negeri dari awal Agustus hingga pertengahan bulan telah meningkat dari $1.320 Taiwan menjadi $1.600 Taiwan. Akibat pengaruh iklim tahun ini, panen tebu di negara pengekspor gula seperti India dan Thailand gagal. Ditambah dengan inflasi telah mendongkrak harga gula internasional. Kini dikabarkan India berencana melarang ekspor gula pada bulan Oktober. Namun perusahaan Taiwan Sugar menegaskan meski gula internasional naik 24% tahun ini, harga gula untuk keperluan usaha dalam negeri hanya naik sebesar 14%. Kecelakaan mobil terjadi di Jalan Nasional Nomor 2 kemarin lusa. Sebuah truk yang mengangkut balok baja sebesar 10 ton diduga tidak menjaga jarak antar kendaraan. Saat rem mendadak, balok tersebut melayang ke depan dan menimpa atap mobil Porsche. Untungnya sang pengemudi hanya mengalami luka ringan. Balok baja berbentuk H berwarna kuning langsung menghantam bagian atas mobil Porsche. Selain atapnya yang penyok, kaca depan juga pecah. Tanggal 26, sebuah truk yang mengangkut balok baja berbentuk H di Jalan Nasional Nomor 2 diduga tidak menjaga jarak sehingga saat direm mengakibatkan tabrakan beruntun pada 6 kendaraan dan mengakibatkan 1 orang terluka. Menurut statistik Biro Jalan Tol, ada sekitar 40.000 insiden benda jatuh di jalan bebas hambatan setiap tahunnya. Polisi mengingatkan pengguna jalan bahwa barang yang dimuat tidak boleh terlalu tinggi, terlalu lebar, atau terlalu panjang, dan barang harus diikat dengan kencang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan kejuaraan Tango Dunia di Argentina. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.